Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya cintai murid-murid SMA Negeri 1 Kademangan yang berbahagia, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga tindak tanduk kita, segala perbuatan kita selalu mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan saya pimpin dari sini. Marilah kita semuanya berdoa menengadahkan tangan, semoga apa yang menjadi hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 SMA Negeri 1 Kademangan, Kabupaten Blitar. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Guru Pak Hamdan Asrofi, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 di SMA Negeri 1 Kademangan, Kabupaten Blitar. Jadi sekolah kita ini memiliki ikon baru di halaman sekolah, yaitu Go Green atau Go Smartka. Bagi siswa baru SMA Negeri 1 Kademangan belum bisa masuk karena memang dalam kondisi pandemi ya. Jadi tidak apa-apa, kita melaksanakan kegiatan secara daring. Semoga melalui penjelasan atau tatap muka seperti ini bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu bab 2 tentang adab berpakaian. Namun sebelum ini kita harus mengetahui bahwa setiap tatap muka, setiap pertemuan itu pasti memiliki tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah apa? 1. Siswa diharapkan dapat memahami pengertian adab berpakaian secara Islami. Jadi tujuan kita yang pertama adalah siswa itu harus mengetahui apa pengertian dari berpakaian secara Islami. Terus yang kedua adalah siswa dapat memahami dalil-dalil tentang tata cara berpakaian. Jadi setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada dalilnya, terutama pada Al-Quran, juga pada hadis. Semua kegiatan kita itu telah diatur oleh Allah SWT dan Rasulullah. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat memahami tata cara berpakaian secara Islami. Diharapkan dari sini nanti siswa akan menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu menutupi aurat. Terus tujuan pembelajaran yang keempat adalah berpakaian secara Islami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari diharapkan kita semuanya, terutama siswa dan guru, menggunakan pakaian secara Islami. Kita menuju pada pengertian dari berpakaian. Jadi pakaian itu memiliki dua prinsip. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah fungsinya. Jadi kalau pengertian Al-Quran itu, pengertian pakaian
Pengertian pakaian ini adalah, yang dimaksud adalah pakaian Islami. Pakaian Islami biasa disebut sebagai busana Muslim. Jadi setiap negara itu memiliki pakaian atau ciri khas masing-masing. Kalau di daerah Timur Tengah itu menggunakan jubah. Karena apa? Untuk melindungi panas yang sangat menyengat. Tapi kalau di Indonesia kadang panas, kadang juga dingin, maka kita tidak harus menggunakan pakaian-pakaian yang seperti jubah. Nah, lalu bagaimana jika orang Indonesia menggunakan jubah? Boleh, itu sunnah Rasulullah. Itu boleh, tidak ada yang melarang. Nah, kembali lagi pada pengertian. Jadi pengertian pakaian Islami atau busana Muslim adalah busana atau pakaian yang dapat menutup aurat. Jadi menutup aurat itu, setiap pakaian itu adalah menutup bagian-bagian tubuh. Ya, di sini ada menutup bagian tubuh. Jadi aurat itu bagian tubuh. Tapi karena kita beragama Islam, maka ditambah lagi bagian seterusnya, yaitu sesuai dengan syariat agama Islam. Pakaian, ada contoh kasus adalah begini. Pakaian sudah menutupi aurat, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa? Ada kasus berjilbab tetapi telanjang. Nah, itu sudah menjadi peringatan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu, dan ternyata terbukti pada sekarang ini. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas pada materi yang selanjutnya. Terus fungsi Al-Quran. Fungsi pakaian berdasarkan dalil Al-Quran. Pertama yaitu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Hal ini dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian fungsi pakaian sebagai perhiasan. Jadi pakaian ini digunakan untuk sebagai hiasan. Karena apa? Menggunakan dalil Al-A'raf ayat 31. Terus fungsi pakaian yang ketiga adalah digunakan untuk pelindung. Jadi pelindung dari bahaya dari terik matahari, bahaya dari orang-orang jahat, bahaya dari orang-orang yang akan melukai kita, dan bahaya dari orang-orang yang seperti sifatnya hewan, yaitu buas. Dalil-dalil ini, fungsi menutup aurat, perhiasan, sebagai pelindung, ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Apa? Yaitu kita bahas di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil Al-Quran yang akan membahas tentang pakaian. Yang pertama adalah Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'annahum yadhakkarun. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26. Artinya adalah, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi yang ayat ini diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, berisi tentang peringatan apa? Begini, wahai anak cucu Adam,
siapa yang dikatakan yang dimaksud sebagai anak cucu Adam? Yaitu manusia. Jadi manusia ini dijuluki sebagai anak cucu Adam. Karena apa? Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama kali turun ke bumi. Atau manusia yang pertama kali berada di bumi. Kemudian dari Nabi Adam itu menurunkan keturunan-keturunan pada Nabi Nuh, hingga Nabi Ibrahim, hingga Nabi Isa, terus sampai Nabi Muhammad SAW, terus sampai kepada generasi kita saat ini. Jadi awal mula dari adanya manusia itu berawal pada Nabi Adam. Makanya kita dijuluki sebagai anak dan cucu Nabi Adam. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat. Nah, kami yang dimaksud di sini siapa? Yang dimaksud kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Telah menyediakan pakaian. Nah, pakaian ini bahasa Arabnya adalah libas. Libasun itu pakaian. Digunakan untuk apa pakaian ini? Yang pertama adalah untuk menutupi aurat. Terus yang kedua digunakan sebagai perhiasan dari agama Islam. Tapi daripada kedua ini yang terbaik apa? Yang terbaik adalah pakaian takwa. Maksudnya takwa adalah, takwa itu artinya kan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi takwa di sini adalah apa? Menjalankan tindak tanduk kita seperti apa yang diperintahkan Allah. Baik dari segi ucapan kita, dari segi tingkah laku kita, dari segi pakaian kita, itu seharusnya harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang kedua yaitu Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya adalah, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat ini bisa diketahui bahwa yang diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang bagus ketika masuk masjid adalah anak cucu Adam. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, gunakanlah pakaian-pakaian yang bagus inda kulli masjidin, ketika memasuki masjid. Dalilnya jelas. Khudhu, gunakanlah zinatakum, pakaian kalian yang indah, yang bagus, yang terbaik, inda kulli masjidin, ketika kalian memasuki masjid. Wa kulu, dan makanlah, wasrobu, minumlah, wala tusrifu, namun janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Terus dilanjutkan ayat yang ketiga, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya adalah, wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
Dan istri-istri kaum mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memperingatkan agar istri-istri Nabi Muhammad, siapa? Istri Nabi Muhammad, terus kepada anak-anak perempuan dari Nabi Muhammad, dan istri-istri kaum mukminin. Jadi istri-istri umat Islam, anak-anak dari umat Islam, itu semuanya diperintahkan agar menggunakan jilbab. Nah, fungsinya apa? Supaya mereka lebih mudah dikenali. Jadi jilbab ini digunakan sebagai identitas. Identitas apa? Identitas kaum mukmin. Umat Islam perempuan supaya dikenali, maka disunahkan, dianjurkan atau diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Nah, karena apa? Pada saat itu, pada waktu Rasulullah SAW itu masih hidup, masih hidup ya. Jadi banyak sekali umat Islam itu diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Nah, karena apa? Karena umat Islam perempuan pada saat itu belum ada perintah untuk menggunakan jilbab. Jadi tidak bisa diketahui mana ini orang yang Islam, mana ini perempuan yang kafir. Sedangkan kaum kafir Quraisy pada saat itu, corak Jawane seperti di sini itu jaraki ya. Tapi jarakinya lebih parah mungkin daripada yang seperti ini. Maka dari perbuatan-perbuatan seperti itu akhirnya turun perintah kepada Rasulullah untuk memperingatkan kepada istrinya, kepada anak-anak perempuannya, kepada istri-istri dan keturunan umat muslim semuanya agar menggunakan jilbab. Tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Tata cara berpakaian perempuan. Yang pertama adalah 1. Niatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya niat itu digunakan untuk kita beribadah. Nah, benar kan anak-anak? Jadi niat beribadah kepada Allah. Kenapa di sini saya tulis bersyukur? Kenapa yang saya tulis bersyukur? Nah, karena bersyukur itu adalah bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu ada banyak sekali. Ada ibadah wajib, ibadah mahdhah, ibadah ghairul mahdhah. Nah, kita ini bersyukur itu adalah salah satu beribadah kepada Allah. Jadi niatkan bahwa kita bersyukur, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Itu doa bercermin. Jadi ketika kita bersolek, menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, kita niat kepada Allah agar diberikan akhlak yang bagus. Kemudian tata cara berpakaian perempuan yang kedua adalah menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi menurut jumhur para ulama, jumhur itu kesepakatan para ulama, pendapat mayoritas ulama itu mengatakan bahwa aurat perempuan itu berada pada seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau yang biasa nampak atau bisa dilihat oleh orang lain itu adalah wajah dan telapak tangan. Terus aturan menggunakan pakaian yang selanjutnya adalah jilbab itu harus menutupi dada. Jadi perempuan itu menggunakan jilbab supaya apa? Dapat menutupi dada.
Jadi agar terhindar dari orang-orang jahat, perempuan itu seharusnya melindungi dirinya sendiri. Salah satunya apa? Dengan cara menggunakan pakaian yang dapat menutupi auratnya sehingga tidak menimbulkan perkara-perkara yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya, perempuan itu tidak boleh menggunakan pakaian yang tipis, menggunakan pakaian yang ketat, ataupun juga pakaian yang tembus pandang. Karena apa? Ini akan mengundang syahwat laki-laki. Jadi pakaian perempuan itu tidak boleh tipis, juga tidak boleh ketat, dan tidak boleh tembus pandang. Terus yang selanjutnya adalah memakai pakaian dari anggota tubuh yang paling kanan. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan yang baik, usahakan selalu memulai dari anggota tubuh yang paling kanan. Selanjutnya adalah tata cara berpakaian laki-laki. Pertama adalah niatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menutup aurat. Auratnya laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi ketika misalkan sholat ya, laki-laki sholat hanya memiliki sarung dan pada saat itu berada di tengah hutan, hanya memiliki sarung, terus sholat tanpa menggunakan baju, itu diperbolehkan. Yang penting apa? Dapat menutupi antara pusarnya dan lutut. Kemudian selanjutnya adalah mendahulukan bagian tubuh yang paling kanan. Yang selanjutnya adalah indah, bersih, tidak ketat, dan tidak tipis. Terus tata cara berpakaian yang terakhir yaitu memakai pakaian terbaik ketika memasuki masjid. Jadi Rasulullah itu mensunahkan kita, umat muslim perempuan ataupun laki-laki, menggunakan pakaian putih ketika memasuki masjid. Jika tidak punya putih, bagaimana? Menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Dalilnya sudah jelas tadi ya pada dalil-dalil sebelum ini, slide sebelum ini. Pada slide berikutnya, kita akan bahas tentang fenomena-fenomena yang sering terjadi pada masyarakat. Jadi ini memang bukan hanya sering, saat ini memang menjadi kegiatan ya, menjadi tren. Jadi tren itu memang ngetren, tapi tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Pertama apa? Ada perempuan berjilbab, tapi menggunakan jilbabnya ini masih membuka rambut. Jadi rambutnya memang diperlihatkan. Ini memang menjadi tren pada eranya. Tetapi ini tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Terus pada gambar yang kedua apa? Ada perempuan menggunakan baju akan melaksanakan sholat Idul Adha, tapi menggunakan baju yang sangat tipis. Nah, ini kalau dilihat lawan jenis, ini akan menimbulkan syahwat. Jadi pakaian seperti ini seharusnya dihindari, tidak boleh digunakan, kecuali untuk suaminya. Kalau menggunakan pakaian seperti ini, nanti ada kejahatan di tengah jalan. Lalu akan minta tolong siapa? Dan semua orang akan menyalahkan dari perempuan ini. Terus yang ketiga, ini fenomena anak SMA ya. Coba dilihat. Jadi anak SMA itu suka foto berpenampilan seperti ini, silahkan dilihat. Ini akan menimbulkan kejahatan teman-temannya, bahaya jika diteruskan. Yang paling bahaya lagi ada kegiatan ini, coba dilihat gambar nomor 4.
Gambar nomor 4 ini menunjukkan adanya perempuan yang menggunakan celana yang sangat ketat, legging atau celana olahraga. Nah, ini biasa terjadi ya, ini katanya tren. Tapi ini sangat tidak baik. Coba dilihat, ini sangat menunjukkan lekuk tubuh. Ya memang indah dilihat, tapi dosanya ditanggung sendiri. Ini nggak boleh seperti ini. Terus fenomena yang sekarang apa? Yaitu berjilbab tetapi goyang-goyang. Ini ada pada gambar yang nomor 5. Ini biasa terjadi di Instagram ada, di TikTok ada, snack video ada, macam-macam lah. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa Al-Quran, kenapa agama Islam itu melarang menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, pakaian yang dapat menimbulkan hawa nafsu lawan jenis? Itu kenapa? Karena sebenarnya untuk melindungi dari perempuan itu sendiri. Sebenarnya perempuan yang menggunakan pakaian yang berjilbab, rapi, tertutup, itu laki-laki juga tidak akan mau mengganggu. Nah, tapi ketika perempuan itu menggunakan pakaian yang menjadi sorotan lawan jenis atau menjadi sorotan orang-orang lain, ini nanti akan menimbulkan pandangan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi akan banyak sekali orang yang memandangnya. Entah pandangan itu positif atau negatif, itu tidak diperbolehkan. Karena dampaknya apa? Dampaknya adalah tindak kejahatan, tindak kriminal, tindak asusila yang dilakukan oleh orang lain kepada si korban. Karena si korban menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, kita sudah pada slide yang terakhir. Silahkan apabila membutuhkan ini, silahkan menghubungi, ini WhatsApp saya 081554415816. Terus ada Facebook saya, yaitu ini nama saya. Ada juga YouTube saya memiliki YouTube, memiliki WordPress atau blog, juga email. Ini sudah saya sudah saya tampilkan di sini. Apabila membutuhkan silahkan menghubungi, akan saya kirimkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahan dari awal sampai akhir mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.